Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Hari ini kita jumpa lagi di kelas 5 tema 4 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Materi apa ya yang ada di pembelajaran hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Mari kita cari tahu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar sedikit tentang gangguan pada organ darah manusia. Pada kesempatan kali ini, cobalah kalian membaca artikel tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Bisa dari surat kabar, majalah maupun internet. Dan Ibu hanya menyampaikan 4 penyebab gangguan pada peredaran darah manusia yang sering terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, gangguan jantung koroner bisa disebabkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Keterangannya misalnya lemak. Yang kedua adalah varises. Varises disebabkan tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Yang ketiga, hipertensi disebabkan oleh tingginya tekanan darah dari tekanan normal. Tekanan normalnya itu 120/80 mmHg. Disebabkan karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang keempat adalah anemia, seperti yang dialami oleh Edo. Disebabkan oleh perdarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh dan kekurangan produksi sel darah merah. Akibatnya tubuh kekurangan zat besi. Nah, sekarang cobalah kalian membaca di buku siswa tentang 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta, tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Tahukah artinya? Kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Menurut Hendrik L. Blum, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Nah, ini menurut Hendrik L. Blum penjelasannya tentang 4 faktor tadi. Yang pertama, faktor perilaku. Perilaku dan kebiasaan masyarakat akan menunjang semakin meningkatnya derajat kesehatan. Maksudnya kebiasaan perilaku ini contohnya misalnya kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan,
diabetes mellitus, dan sebagainya. Kebiasaan mencuci tangan misalnya sebelum makan dan setelah makan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak lagi, banyak penyakit yang dapat dihindari dan dipicu karena kebiasaan kita yang baik atau buruk. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang yang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan dan pernapasan. Kemudian ada faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Kemudian faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar risiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling mempengaruhi dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Dari 4 faktor tadi, kita jadi tahu bagaimana cara menjaga atau meningkatkan derajat kesehatan kita. Ternyata bergerak itu sangat penting untuk tubuh kita agar peredaran darah kita lancar. Dan menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai dan properti tari. Nah, pada pembelajaran kali ini, cobalah kalian lihat gambar di bawah ini, perhatikan pola lantai dan properti tarinya, dan cobalah kalian mempraktikkan atau meniru gerakan tari yang ada di gambar. Dan carilah properti, tidak harus sama, tapi yang ada di rumah kalian.
Manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan, oleh karena itu Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepeda roda sambil bermain pantun. Nah, selanjutnya mari kita lihat Siti bersama teman-teman. Apa ya yang dilakukan? Oh, ternyata dia sedang diskusi tentang apa ya? Tentang acara pentas seni. Mengapa dilakukan pentas seni? Waktu belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru semester, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester. Dan Siti dan teman-teman berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar untuk melakukan diskusi dalam memperagakan gerak tariannya. Nah, seperti apa persiapannya? Coba kamu amati gambar di bawah ini. Ini adalah gerakan tari yang akan ditampilkan di pentas seni. Amati juga pola lantai, gerak tari, dan properti tarinya ya. Dan kalian di rumah carilah properti seperti yang ada di gambar dan coba tirukan, praktekkan gerakan satu seperti di gambar. Ini kelompok Edo tidak mau kalah. Dengan properti yang berbeda, dia juga berlatih untuk gerakan yang kedua. Ayo, kalian tirukan dan praktekkan dengan properti yang ada di rumah seperti gambar tersebut. Siti dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Lani dan Dayu yang akan menari dan ada 3 anak lain yang akan menyanyi untuk mengiringi tarian. Mereka akan bersama-sama menyiapkan acara pentas tersebut. Setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Sebagai contoh, Siti, Lani, Dayu akan bertanggung jawab menyiapkan busana tari yang akan digunakan. Udin dan Edo bertanggung jawab atas kebersihan tempat untuk berlatih tari. Ingatkah kamu arti tanggung jawab? Pernahkah kamu diberi tugas? Apakah kamu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadamu? Apa wujud tanggung jawab atas tugas itu? Nah, cobalah kalian ingat kembali materi tentang tanggung jawab yang sudah pernah kita bahas. Selain olahraga, menggerakkan badan dengan menari juga menyehatkan. Siti selalu bersyukur atas kesehatan tubuhnya. Siti, Dayu, dan teman-temannya akan membuat gerak tari menirukan kupu-kupu terbang. Mereka akan menggunakan properti berupa selendang dan membuat berbagai pola lantai. Hari itu juga, Siti dan teman-temannya membuat gerak tari dengan properti selendang dan berbagai pola lantai. Nah, ini adalah gerakan yang dibuat Siti dan teman-temannya untuk acara pentas seni. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang gangguan peredaran darah dan penyebabnya, juga faktor penyebabnya, tentang properti tari dan pola lantai, juga sikap tanggung jawab yang harus kita lakukan. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat. Jika ada saran, cantumkan di kolom komen dan kita jumpa lagi
lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.